jiwa menanti hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku cintakan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Ku mengasihi. Amin. Ku mengasihi Ibu. Terima kasih Yesus.
tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan kami akan sharing satu sama lain ya Tuhan, mengenai ya Tuhan education ya Tuhan dalam our home for everyone ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat ya Tuhan, dan Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan, membimbing kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami memulai ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi untuk para murid Tuhan yang luar biasa. Di pagi hari ini kita yakin percaya kita punya semangat baru untuk memulai hari-hari ini dengan penuh sukacita, penuh harapan baru. Ya, tidak terasa ya, kita sudah berada di hari keempat, yaitu di hari Kamis pada pagi hari ini dalam format tutur sepekan. Dalam tema hari ini adalah education, pendidikan. Ya, terima kasih untuk rumah kita. Rumah kita terjadi untuk semua murid ya Tuhan. Haleluya. Our home for everyone, luar Amin. biasa. Dan kita percaya bahwa our home ini punya musisi yang luar biasa buat Amin. setiap orang yang hadir di sini, buat yang lewat, buat siapapun yang mendengar ini pasti mengalami musisi yang luar biasa. Amin. Tidak terasa doa kita tahun ini bahwa 1000 murid, Yes. 1000 murid untuk Arkadia, lahir dari Arkadia. Haleluya. Nah, hari ini kita bahas tentang Education. Dari tema besarnya adalah our home for Everyone. everyone. Maksudnya rumah kita ini bukan buat kita aja, Betul. tapi buat semua Semua orang. Semua orang. Jadi ya. pengalaman saya dalam hal membangun rumah itu artinya bahwa sebisa mungkin rumah itu mewakili yang meninggal, menempati. Yes. Anak di situ senang, orang tua senang, oma opa senang, Semuanya senang. bahkan tetangga senang. Betul. Nah, itu dia. Nah, ada 7 hal di dalam our home for everyone, menjadi 7 gunung yang harus menjadi target kita. Yes. Ini memang udah banyak diajarin atau belajar bersama dengan banyak gereja sudah mentargetkan ini, dan gereja kita memulai baru. Nggak apa-apa lah. Baik nggak terlambat banget. Yes. Ya, ada A sampai G. Jadi menurut alfabet, Yes. A sampai G, A-nya art, B-nya business, C-nya church, D-nya development of the poor, E-nya education, dan F-nya family, family. dan G-nya Government. government. Nah, yang 4 ini adalah Education. ada C-nya yang dilewatin, yaitu church. Church. Kenapa? Karena memang tiap minggu, Kita- tiap bulan kita belajar. Yes. Jadi itu biarin jalan menurut agendanya. Nah, sekarang di bagian ini adalah education. Kan Yana punya pengalaman ya menjadi guru. Nah, gimana jadi guru? Senang, suka duka jadi guru. Ya, senangnya bisa mengajar gitu kan, tapi dukanya itu ya
mendapati anak-anak yang luar biasa gitu, dengan karakter masing-masing berbeda gitu. Senangnya bisa berbagi ilmu. Iya, bagi ilmu yang kita dapatin yang dipanggil ibu guru. Iya. Walaupun belum nikah. Betul Waktu itu. sekali. Waktu itu sekarang nikah suaminya. Oh iya, Oh iya, dikenalkan dulu. aduh saya lupa. Ini kami dari Kul Garuda. Ini saya yang dipercayakan sebagai gembala Kul Garuda dan ini Namanya istri siapa? saya. Saya namanya Noverius. Oke. Kalau dipanggil sini Papa Moses. Kalau ini istri saya kenakan diri sendiri lah. Saya Yana, saya istrinya Pak Novel. Ya. Ini Bapak kenalnya. Bapak gembala kita. Biasa. Sudah sering ketemu. Nah, jadi gini, kembali ke sini. Jadi pengalaman tadi kan belum terus. Iya. Tadi kan sukanya berbagi ilmu, karena kan guru tuh paling senang ya kita dengerin anak-anak kita. Soalnya dia butuh banget sama kita. Padahal dia paling butuh dia nggak tahu. Nah, oke, dukanya anak-anak nggak peduli, kadang ya ekspektasinya nggak sesuai gitu ya. Terus pengalaman guru sebagai guru ya di sekolah yang pernah dulu. Tapi ini jangan nyebut sekolahnya ya. Ini pengalaman pribadi, tidak mewakili seluruh. Artinya kalau ini pengalaman pribadi bisa saja hanya oknum atau sekelompok kecil saja. Ya. Bagaimana sekolah itu tidak berfungsi sebagai sekolah atau apa manfaat sekolah bagi kehidupan masyarakat? Boleh cerita ya sebagai guru. Itu kalau manfaat sekolah tadi ya. Ya, manfaat sekolah bagi masyarakat. Kan dalam sekolah itu namanya pendidikan ya, seperti yang kita tema tadi education. Education, ya. Education. Ya, manfaatnya yaitu kita harus menjadi ini manfaat jadi anak Bukan, manfaat sekolahnya, manfaat sekolah itu bagi manfaat sekolah masyarakat. itu belajar, menuntut ilmu. Orang-orang gitu. dapat punya kesempatan dapat Iya, belajar lah. untuk tempat belajar, menuntut ilmu dan nanti dari situ dia memperoleh cita-cita, keinginan dia Oh, gitu. iya, Jadi dia mencapai semakin dia belajar lagi gitu. Oke, sekolah punya manfaat. Iya. Banyak pengetahuan. Lebih kurang sekolah keadaannya, tapi paling tidak tadinya nggak bisa baca, sekarang bisa baca. Iya, betul. Tadinya nggak bisa berhitung, sekarang bisa berhitung. Gitu. Walaupun mungkin ada sekolah yang secara kinerjanya kurang maksimal, begitu ya. Ada yang dalam artian tanda kutip oknumnya kagak bertanggung jawab misalnya. Nah, bagaimana melahirkan sekolah idealnya? Nah, menurut Yana sebagai yang pernah ngajar, apa idealnya sekolah itu bermanfaat bagi orang, maksudnya anak ya yang diajar. Tadi selain ilmu, cita-cita tercapai, selain itu apa? Keluarga-keluarga juga lihat ada manfaatnya buat keluarga itu. Misalnya anaknya berhasil, keluarganya ekonominya meningkat. Pernah nggak ngadepin orang tua marah karena anaknya nggak bisa diajar, nggak nurut gitu, tiba-tiba bawa nama gurunya, dia aja apa sih di sekolah? Pernah nggak? Puji Tuhan selama sih Belum pernah ya? belum pernah. Karena jauh ya sekolahnya. Jadi anak-anak sekolah jauh, jadi nggak pernah ditanya. Kalau rumahnya deket, ngajar apa sih anakku mau ngelawan sekarang gitu. Belum pernah. Nah, Pak sendiri pengalaman jadi murid gimana? Guru juga galak pernah? Kalau Ada guru yang galak? kalau generasi 90-an ya Pak ya. Kalau zaman dulu saya masih jadi murid ya tahun 90-an saya lahir. Wow. Zaman dulu mah galak dulu ya. Galak. Kita dipukul aja kita diam. Kalau anak zaman sekarang kan beda ya. Katanya kalau kita dipukul ada yang suka melawan atau bagaimana terus ngadu sama orang tua. Kadang-kadang orang tuanya malah marahin gurunya. Tapi kalau zaman kami dulu, wow, mending saya diam. Malah Tapi dimarahin orang Iya, tua. dimarahin. ya mungkin beda generasi Pak ya. Beda apa gitu. Tapi ada nggak terbersih dalam pikiran bersyukur, berterima kasih sama para guru? Wih, Ya pasti. plus minusnya lah dia. Pasti. Tapi karena dia kita bisa sampai hari ini. Iya. Yes. Minimal bikin surat, tahu baca, Yes. tahu tulis ya kan. Nah, gereja pun sama, harus menciptakan ruang pendidikan bagi gereja. Yana tadi sempat sebelum on air ini bicara tentang Matius pasal 28 ayat 19. Perintah Tuhan Yesus ya. Yes. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Berarti kan kalau murid itu kan ada sekolahnya dan ada yang memuridkan atau gurunya. Yes. Otomatis kan itu sebenarnya perintah. Jadi dalam konsep pemuridan itu bukan hanya pendidikan rohani, tetapi pendidikan juga kecerdasan secara intelijensi gitu. Jadi ini kali makanya begitu kita punya PR, karena saya ceritakan ini di education ini di ya belahan bumi Indonesia yang lain ini banyak anak-anak yang kurang beruntung. Yes. Yang kata sekolah pun hari ini mereka udah nggak berpikir lagi, nggak pernah bermimpi bisa menginjakkan kaki di bangku sekolah karena
orang tua dalam kondisi yang tidak memungkinkan ekonominya, ya, misalnya miskin lah gitu ya. Iya. Lalu mereka akhirnya membantu orang tua bekerja di ladang, di ya perkebunan. Ya banyak ya di daerah Kalimantan, di mana. Banyak di Indonesia banyak. Our Home for Everyone ini harus menjadi trigger untuk sebuah banyak sekolah-sekolah muncul, dalam artian ya ada yang sekolahnya bersifat swadaya misalnya PAUD. Ya. Ada juga yang sudah masuk semi resmi misalnya SD SMP macam kayak macam ya itu resmi juga sih homeschooling gitu ya. Kemarin saya ketemu dengan seorang batuan punya homeschooling, wah saya kepikir ya bagaimana kalau rumah ini Our Home for Everyone ini punya satu ruangan untuk mengajar dan belajar orang-orang yang maaf kata nggak punya kesempatan belajar dengan uang yang besar. Nah mimpi kita nih Our Home ini jadi berkat seperti itu tuh. Makanya di bagian education ini saya ikut gabung agar menginspirasi buat semua yang lain mengikuti bahwa tempat ini harus sebesar-besarnya untuk diberdayakan bagi banyak anak-anak, ya terutama yang kurang beruntung. Pendidikan bisa bersifat formal, misalnya pendidikan yang misalnya matematik, fisika. Yana dulu guru apa? Fisika, waduh, kelihatan. Menghafal ya. Rumus katanya. Rumus dia bisa ngitung nih jarak dari sini ke matahari atau jarak dari sini ke surga lah. Jadi kalau gitu caranya berarti kan berpikirlah kita, makanya kenapa nggak kebetulan ya yang ada di bawah tema educationnya Pak Noper dari Garuda, Cool Garuda, istrinya juga bekas guru, bukan mantan. Termasuk saya juga mantan. Saya waktu tahun 94 saya ngajar di SMP. Jadi ngajar guru matematik. Adik ya sama fisika. Enggak, saya kurang begitu suka fisika. Anak MIPA. Tapi itu bukan karena saya suka aja. Suka seperti tadi berbagi. Nah, saya punya dendam positif tentang sekolah Kristen. Enggak semua sih, saya bilang tadi. Bahwa sebagian besar itu mahal. Mahal banget. Saya mau dibilang, enggak semua, betul. Tapi sejauh mata saya memandang, mahal. Ada. Mungkin ada yang murah, itu yang di pinggiran. Dan kelas-kelasnya adalah kelas-kelas pengabdian. Nah, saya nggak menyentuh sana lah, itu urusan dia lah. Tapi bagi kita di Our Home for Everyone, kita mesti banyak berdoa. Agar sekolah-sekolah Kristen yang dalam tanda petik, ini bukan hanya untuk anak-anak Kristen ya, tapi buat semua orang. Jadi agama apapun masuk. Karena apa? Kembali saya katakan, kekristen datang bukan membangun agama. Sama sekali saya tidak pernah menemukan di dalam Alkitab Yesus membangun agama. Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi dia nggak pernah bangun agama. Jadi Our Home for Everyone ini juga buat semua orang. Dalam artian semua agama apapun. Agar ketemu Tuhan Yesus. Tentunya supaya apa? Supaya mengalami keterobosan, keselamatan. Nggak bersentuhan dengan agama. Nggak sama sekali. Karena apa? Saya percaya di bagian ini itulah karya keselamatan dari Tuhan. Nah, salah satunya adalah lewat pendidikan. Nah, pendidikan di sana memang bisa jadi pendidikan formal. Yang kedua ada pendidikan non formal. Misalnya personality, kepribadian ya. Itu kan satu pendidikan karakter ya. Nah, saya nggak tahu nanti formatnya kayak apa. Karena Paulus sendiri membangun namanya kelas-kelas Tiranus di pelayanannya untuk menjangkau banyak orang, dalam artian di situ pelajaran kaligrafi, menulis indah, semua Yunani gitu kan, itu di sana belajar. Nah, hari ini apa mimpinya Yana sebagai mantan pengajar untuk pendidikan ke depan? Mimpinya sih biar lebih baik lagi gitu kan. Pendidikannya itu di kita lakuin gitu, jadi jadi anak Tuhan. Ya, karakternya yang diperbaiki gitu. Sentuhannya kan. apa namanya pendekatannya bukan pendekatan. pendekatan kayak dulu dipukul. Ini mantap. Lebih ke zamannya lagi. Kelihatan mukanya kan. Beda zaman. Gitu. Kan katanya kan didiklah anak sesuai dengan zamannya. Ya. Jadi ini kan kesempatan kita belajar bersama di Our Home for Everyone. Di pertemuan yang keempat ini kita doa bersama ya, doain sama-sama agar lewat tempat ini, dan juga buat teman-teman para hamba Tuhan, ayo mulai buka ruang-ruang gerejanya, ruang-ruang tempat ibadahnya untuk menyiapkan generasi Yeremia, generasi berikutnya, generasi anak panah.
untuk dipersiapkan. Mulai hari ini jangan biarkan gadget menjadi teman dekatnya. Betul. Jadikan kita, Bapak Ibu rohaninya, sahabat-sahabat rohaninya menjadi teman dekatnya. Yes. Ini di mana? Di ruang-ruang pertemuan-pertemuan. Kalau di dalam Alkitab itu namanya Bet Hamidras, ya, dan Bet Hasefer. Itu adalah tempat-tempat mereka belajar menghafal Taurat. Yes. Bet Hamidras dan Bet Hasefer. Mereka tempat belajar tingkat awal, Bet Hamidras dan Bet Hasefer itu mulai tingkat menengah dan tingkat atas. Dan itulah jadi target gereja hari ini. Jadi pertemuan hari ini, rindu saya, doa saya adalah semua kita nangkap ya. Setelah ini selesai, ayo mungkin ruang-ruang rumahmu mau dipakai buat cool kids. Yes. Nah, cool kids ke depan tuh tidak hanya cool kids itu maksudnya apa? Community of love, tapi yang bagian kids, Khusus anak-anak. yang usia anak. Bukan hanya nyanyi, tepuk tangan, dengar firman, bukan. Tapi sisihkan waktu, nanti kita sisihkan waktu setengah jam atau seberapa jam untuk belajar berhitung, menulis, membaca Iya. di tengah-tengah anak-anak yang mungkin ya doakan juga, kami juga punya keterbatasan personil ya. Tapi doa saya percaya ada niatan baik, pasti Tuhan turut bekerja. Yes. Gitu ya. Kenapa ada semacam semangat buat teman-teman, buat saudara iman kita yang mengikuti Ramadan pagi ini? Mungkin suatu kerinduan juga, mungkin bisa nanti kita berdoa-doa bersama juga. Mana tahu rumah kita ini diberkati Tuhan luar biasa. Pasti. Dalam Yesus. Dalam Tuhan Yesus. Mana tahu ada Sekolah ya. ada sekolah di sini. Haleluya. Ada sekolah, ya. On fire. Nggak ada yang nggak mungkin. Amin. Iya. Ada Maka yang dia tumbuh lagi, mustahil bagi punya Yesus. pendidikan luar biasa. Amin. Amin. SLB berarti dong. Oh, bukan. Mungkin memulai dari PAUD lagi Pak, biasanya Pak. Iya, jadi TK. kita lagi doa biar kita ketemu yang punya passion yang kuat untuk anak-anak. Punya hati. Hati itu loh, hati itu Iya. passion yang kuat untuk anak. Kalau udah hati cinta itu apa yang dipertaruhkan? Katanya cinta itu menghanguskan. Yes. Ya, kata kita cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Tapi kalau kita mulai dengan cinta, pasti kita berani berkorban. Iya. Yes. Makanya saya kalau dalam hal ini kadang saya suka berani jor-joran. Kenapa jor-joran? Karena dia yang memberikan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Itu konsep saya untuk melihat jalan berkat. Nah, juga dalam artian jalan hikmatnya, Tuhan kalau udah buka jalan, jangan pernah nunda-nunda. Yes. Merasa bukan saya, lakukan aja. Pasti di sana ada tangan Tuhan yang menolong, memapah kita ya untuk lebih lanjut. Baiklah kalau gitu ya, mari kita mau doakan mereka ya, teman-teman kita dan juga kita yang di sini, Yana dan Penopet, untuk sama-sama sepakat agar our home for everyone dalam bidang education boleh menjadi kenyataan dan juga mendorong buat semua hamba Tuhan, teman-teman rohani dan juga siapapun para penggiat pendidikan, ayo bangun pendidikan yang smart, yang cerdas, yang juga memiliki karakter Kristus. Supaya Kristus itu bukan lagi menjadi tulisan di dinding, gambar di dinding, tapi Kristus menjadi kenyataan dalam hidup setiap para guru, para pengajar ya, dalam hidup kita ya. Yes. Baik, kita doa ya. Saya doa ya. Terima kasih banyak buat pagi ini bersama sepakat untuk semua yang mengikuti rumah doa pagi ini. Terima kasih. Aku berdoa buat khususnya buat Pak Nopel, buat Yana Tuhan yang sudah mengikuti sama-sama bersama dalam acara ini, dalam ibadah ini. Hambamu juga berdoa buat semua kami mengikuti di rumah, di live streaming, di siaran Sunda. Tuhan Kau menyertai biar hati untuk menjadikan rumah-rumah kami tempat pendidikan yang efektif, Amin. menjadikan kami sahabat bagi anak-anak, Terjadi. menjadi sahabat bagi mereka. Terjadi. Jangan sampai Tuhan gadget menjadi sahabat mereka. Yes. Aku berdoa patahkan semua itu dalam nama Amin, Yesus Tuhan Kristus. Sehingga aku berdoa biar pendidikan-pendidikan rohani maupun pendidikan sekuler semuanya berbasis karakter Kristus. Amin. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih banyak. Akhirnya Tuhan Kau persilakan sepanjang hari ini aktivitas kami di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan menyertai kami. Sekali lagi kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tutup. Nah, kita semua mau mengakhiri ya. Iya. Oke, untuk teman-teman, untuk semua yang murid Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengikuti. Haleluya. Doakan bahwa rumah kita for everyone ini terjadi berdampak buat siapapun. Haleluya. Dalam tema pendidikan ini, kami yang percaya semua pasti berdampak. Haleluya. Semua pasti punya hati. Tetap semangat selama menjalani aktivitas pada hari ini. Yes. Nama Tuhan Yesus penuh berkat luar biasa Haleluya. berlimpah-limpah. Haleluya. Shalom.